Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Femi Hasuyuti dengan NIM 2310410003. Saya Amira Yanti dengan NIM 2310410024. Dan saya Yuliana dengan NIM 2310410113 dari Program Studi Teknologi Pangan, mahasiswi Institut Teknologi Bahardin Yusuf Habibie. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses atau analisa protein dengan metode Lowry. Setiap hari, kita mengonsumsi makanan tanpa tahu persis bagaimana kandungan gizinya. Salah satu komponen penting dalam bahan pangan adalah protein, yang berperan penting dalam pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Tapi, bagaimana cara kita mengetahui kadar protein dalam bahan pangan? Pada video ini, kami akan menjelaskan analisis protein dengan metode Lowry, salah satu teknik yang digunakan oleh ilmuwan di seluruh dunia. Apa sih itu protein? Protein merupakan salah satu kandungan yang sangat penting terdapat pada makanan. Protein merupakan sumber asam-asam amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak memiliki lemak atau karbohidrat. Protein juga berfungsi meningkatkan massa otot. Selain meningkatkan massa otot, protein juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Mengapa protein harus diketahui dalam bahan pangan? Yang pertama, menjamin nilai gizi dan kesehatan konsumen. Protein adalah salah satu makronutrien esensial yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan sel, dan fungsi biologis. Dengan menganalisis kadar protein, kita bisa memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang kedua, menentukan kualitas dan keamanan produk pangan. Dalam industri makanan, kadar protein menjadi indikator kualitas, misalnya dalam produk susu dan atau daging. Kandungan protein yang sesuai menunjukkan bahwa bahan tersebut masih segar dan berkualitas baik. Selain itu, analisis protein juga membantu mengidentifikasi adanya pemalsuan atau pengurangan kadar protein dalam produk pangan. Yang ketiga, memenuhi standar regulasi dan label pangan. Banyak negara memiliki regulasi terkait kadar protein dalam bahan pangan. Produsen makanan harus mencantumkan informasi gizi yang akurat dalam label produknya. Analisis protein memastikan bahwa produk memenuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produksi dan inovasi pangan. Dalam pengolahan pangan, pengetahuan tentang kadar protein berguna untuk merancang formulasi produk yang lebih baik, seperti pengembangan alternatif protein nabati atau substitusi bahan dengan produk olahan. Adapun metode pengujian yang akan kami jelaskan yaitu pengujian kadar protein yang dilakukan dengan metode Lowry. Metode Lowry merupakan uji protein secara kuantitatif atau secara modern, yaitu dengan spektrofotometer visible. Metode ini digunakan untuk menguji kadar protein terlarut atau protein yang dapat diserap oleh tubuh. Penetapan kadar protein menggunakan metode Lowry karena lebih sensitif terhadap konsentrasi protein yang rendah sehingga memerlukan sampel protein yang lebih sedikit. Keuntungan metode Lowry yaitu lebih tepat, akurat, dan selisih nilai absorbansi yang diukur lebih kecil. Adapun prinsip dari pengujian metode Lowry yaitu pengukuran kadar protein ditentukan dengan menggunakan metode Lowry. Prinsip kerja metode Lowry adalah adanya reaksi kompleks protein dengan reagen Folin. Metode Lowry merupakan pengembangan dari metode Burette. Reaksi yang terlibat adalah kompleks Cu2 dengan protein, yang dalam suasana alkalis Cu2 akan tereduksi menjadi Cu1. Ion Cu+ kemudian akan mereduksi reagen Folin. Kompleks fosfamolibdat, fosfatungstate kemudian akan menghasilkan heteropolymolybdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik. Rantai samping asam amino terkalis oleh Cu yang memberikan warna biru yang dapat dideteksi secara kolorimetri. Yuk kita masuk pada penjelasan bagaimana cara kerja metode Lowry. Alat yang digunakan dalam pengujian protein dengan metode Lowry. Yang pertama, tabung reaksi atau microplate, yang digunakan sebagai wadah untuk mencampurkan semua bahan selama reaksi.
Tabung reaksi biasa dipakai untuk uji skala kecil di laboratorium, sedangkan mikroplet atau piring kecil dengan banyak lubang digunakan jika ingin menguji banyak sampel sekaligus. Yang kedua, pipet ukur, yang dimana alat untuk mengambil dan menambahkan larutan ke tabung reaksi dengan volume yang tepat. Yang ketiga, spektrofotometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur warna biru yang terbentuk. Semakin banyak protein, semakin kuat warna biru. Dan spektrofotometer akan mengukur intensitas warna ini pada panjang gelombang tertentu. Yang keempat adalah vortex, yaitu alat untuk mencampurkan larutan dengan cepat sehingga reagen tercampur merata dan reaksi berjalan sempurna. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel larutan protein. Larutan yang mengandung protein yang akan diukur biasanya digunakan larutan standar seperti BSA atau bovine serum albumin untuk membuat kurva standar. Yang kedua ada reagen Lowry, yang dimana campuran larutan basah biasanya natrium karbonat dalam NaOH dan tembaga sulfat. Campuran ini akan bereaksi dengan ikatan peptida dalam protein. Dan yang ketiga ada reagen Folin Thiokalteu, larutan kimia khusus yang akan bereaksi dengan senyawa hasil dari reaksi tembaga dengan protein menghasilkan berwarna biru. Dan yang keempat ada Aquades, yang dimana air suling yang digunakan untuk melarutkan reagen atau mengencerkan sampel. Adapun proses pengujiannya yaitu yang pertama, siapkan standar dan sampel. Buat beberapa larutan standar protein dengan konsentrasi berbeda, misalnya 20, 40, 60, 80, dan 100 sebagai pembanding. Siapkan juga sampel uji yang ingin diukur. 2. Tambahkan reagen Lowry. Ke setiap tabung standar dan sampel, tambahkan larutan reagen Lowry, campur rata dengan vortex, lalu diamkan beberapa menit agar reaksi pertama terjadi. Pada tahap ini, ion tembaga akan berikatan dengan protein. Ketiga, tambahkan reagen Folin. Setelah didiamkan, tambahkan reagen Folin ke dalam setiap tabung. Larutan ini awalnya berwarna kuning, tapi akan berubah menjadi biru jika bereaksi dengan senyawa hasil ikatan tembaga protein. Campurkan kembali dengan vortex dan diamkan lagi hingga warna biru stabil. Yang keempat, ukur serapan. Gunakan spektrofotometer untuk mengukur intensitas warna biru pada panjang gelombang sekitar 650-750 nm. Semakin pekat warna biru, semakin tinggi kadar protein di sampel tersebut. Yang terakhir, hitung kadar protein. Buat kurva standar dari data larutan standar protein. Dari grafik ini, cari berapa kadar protein pada sampel uji berdasarkan nilai serapan yang diperoleh. Melalui metode Lowry, kita dapat menentukan kadar protein dalam bahan pangan dengan akurat. Hal ini penting dalam industri makanan untuk memastikan kualitas dan nilai gizi produk. Analisis protein tidak hanya membuat produsen memenuhi standar pangan, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen dalam memilih makanan yang sehat dan berkualitas. Demikian penjelasan mengenai analisis protein menggunakan metode Lowry. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih yang telah menyaksikan dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.